Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 681. Simon Zimmer dan Lilian Yates memperlakukan Harvey York dengan sangat baik dalam beberapa hari terakhir. Mungkin karena rasa bersalah mereka, atau mereka merasa kasihan pada Harvey. Harvey tidak rewel. Melihat Mandy baik-baik saja sudah cukup untuk memuaskannya. Di malam hari, Cynthia Zimmer mengunjungi Gardens Residence. Kakak ipar, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang besar. Aku punya kabar baik. Cynthia tersenyum. Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Kabar baik. Apakah kamu akan menikah? Tidak mungkin. Berhenti bicara omong kosong, oke. Aku bahkan tidak punya pacar. Apakah kamu yang akan menikah denganku? Cynthia menyinggung sesuatu dan melirik Mandy dengan tatapan bersalah. Apa kabar baiknya? Tanya Harvey. Cepat dan katakan. Cynthia sangat gembira dan memeluk Harvey dengan penuh kasih sayang. Coba tebak, kakak ipar. Jika kamu benar, aku akan menciummu sebagai hadiah. Sesuatu yang aneh melintas di mata Cynthia saat dia berbicara. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tertarik pada seorang gadis kecil. Kamu. Cynthia tidak puas. Dia tidak bisa tidak berlari ke Mandy dan merengek. Kakak, lihat kakak ipar. Dia pria yang membosankan. Dia tidak mengerti wanita sama sekali. Mandy tersenyum saat melihat keduanya berdebat. Kamu, berhenti menggoda kakak iparmu. Katakan saja di muka. Dua bintang favorit Cynthia akan datang ke Bakut. Dia sudah membicarakannya sepanjang malam. Harvey mengerutkan kening. Itu kabar baiknya. Cynthia dengan bangga berdiri. Ya, baik pria yang aku sukai dan dewiku ada di sini. Jika ini bukan kabar baik, apa lagi? Oh. Harvey mengangguk, tidak tertarik. Cynthia menyeringai ketika dia melihat tatapan acuh tak acuh Harvey. Kakak ipar, mengapa kamu marah? Kamu cemburu. Kenapa aku harus cemburu? Kata Harvey. Apakah kamu bercanda? Aku beritahu padamu. Kamu tidak harus cemburu. Salah satunya cantik, dan yang lainnya tampan. Kemarilah, kakak ipar. Aku akan menunjukkan foto-foto mereka. Cynthia sudah mengeluarkan ponselnya dan menunjuk ke layar saat dia berbicara. Ini Yvette Yanes. Tidak hanya dia cantik, tetapi dia juga memiliki tubuh yang indah. Dia adalah bintang wanita terpanas saat ini. Cynthia menunjukkan ponselnya kepada Harvey saat dia menjelaskan. Harvey melirik sebentar sebelum berkomentar. Tidak buruk, tapi kakakmu jauh lebih cantik darinya. Bah, standar kecantikanmu adalah satu-satunya. Kemari dan lihat lagi. Ini idolaku, Carter Cowan. Tidakkah menurutmu dia tampan? Harvey mendorong Cynthia ke lantai atas lalu menutup pintu. Itu akhirnya tenang. Dia tidak pernah menjadi penggemar dari apa yang disebut selebriti. Terus terang, baginya, mereka hanya bekerja di bisnis pertunjukan. Menurut Harvey, para ilmuwan yang bekerja keras untuk menciptakan teknologi baru bagi negara, serta tentara yang mempertahankan perbatasan dan bertempur di medan perang demi perdamaian bangsa layak mendapat pengakuan lebih. Namun, hanya sedikit orang yang tahu tentang pencapaian mereka saat mereka berjuang keras untuk masa depan tanah air. Sebaliknya, para aktor dan aktris ini selalu menjadi headline dan trending topik. Semua orang akan membicarakan tentang hubungan mereka. Itu cukup memalukan, dan dia tidak tahu harus berkomentar apa tentang keadaan yang menyedihkan ini. Harvey tahu sedikit tentang apa yang biasanya dibicarakan orang. Meski begitu, dia tidak mempedulikannya. Dia tidak tertarik pada bintang manapun. Di lantai 2, Cynthia mengitari balkon dan kemudian turun. Dia pergi mengganggu Mandy lagi. Kakak, apakah kamu tahu? Ini akan menjadi ulang tahun ke-100 Nenek York dalam beberapa hari. Bintang-bintang diundang oleh keluarga York untuk merayakan ulang tahunnya. Ayah baptis bilang aku bisa bertemu Dewi dan pria idolaku saat itu.
Mandy terganggu tetapi masih membalas Cynthia. Itu cukup bagus. Kakak, aku akan mendapatkan beberapa undangan lagi ketika saatnya tiba. Kamu harus datang bersama dengan kakak ipar. Cynthia sangat bersemangat. Melihat adiknya seperti ini, Mandy tidak mau jadi buronan. Dia dengan enggan berkata, "Oke, kita akan pergi." Sebenarnya, dia masih khawatir tentang insiden dengan Wayne York. Dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang pergi ke upacara ulang tahun Nenek York. Bab 682. Pada hari-hari langka ketika Mandy Zimmer akhirnya bebas, Cynthia Zimmer berteriak-teriak tentang bagaimana dia ingin membeli satu set pakaian baru. Jadi, Mandy mengajak Harvey York pergi berbelanja dengan adik perempuannya. Sayangnya, Cynthia memiliki mata yang menjelajah dan estetika yang unik. Meskipun melalui beberapa pusat perbelanjaan, dia masih tidak dapat menemukan apa yang dia inginkan. Meski cukup melelahkan bagi Harvey, dia sangat menyukai kehidupan seperti ini. Semuanya sederhana. Belanja, makan, dan minum. Baginya, kehidupan biasa rakyat jelata penuh dengan sinar matahari, berbeda dari yang dihabiskan untuk bertarung satu sama lain dalam mengejar kekuasaan. Sayangnya, takdir menentukan bahwa dia tidak bisa menikmati kehidupan seperti itu. Sementara dia menikmati pengalaman itu, setelah berbelanja dari pagi hingga malam, Harvey tidak tahan lagi. Aku sekarat. Kita sudah berbelanja sepanjang hari dan aku masih belum makan apa-apa. Aku tidak bisa melanjutkan. Pokoknya kita harus makan dulu. Kalau tidak, aku tidak akan berbelanja lagi. Atas desakan Harvey, Mandy dan Cynthia hanya bisa setuju. Baku Tower tidak jauh di depan. Ayo pergi ke Spinning Restaurant untuk makan. Aku akan membuat janji. Harvey tidak repot-repot mencari tempat lain. Pergi ke restorannya untuk makan akan menjadi yang terbaik. Apalagi suasananya tenang dan damai. Mungkin dia bahkan bisa menemukan tempat untuk berbaring. Dia telah berjalan sepanjang hari, membawa kantong plastik di kedua tangan. Dia benar-benar lelah. Ketika ketiganya tiba di Menara Bakut, mereka tidak menyangka akan melihat begitu banyak orang di sana. Para tamu yang memadati tempat itu 10 kali lipat dari jumlah biasanya. Banyak dari mereka mengenakan pakaian berwarna-warni, menggenggam light stick bercahaya di tangan mereka. Mereka berbondong-bondong ke arah yang sama, meneriakkan dan meneriakkan nama idola mereka. Yvette Yanes. Aku mencintaimu. Saudara Carter Cowan. Aku ingin melahirkan anakmu. Ah, 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 ah. Berbagai teriakan memenuhi udara. Tingkat kebisingan yang sangat mengganggu dan membuat frustrasi. Harvey mengerutkan kening, tetapi wajah Cynthia menjadi cerah. Aku mengerti. Jadi, ternyata pria idolaku dan dewiku ada di sini. Mereka melakukan pertunjukan di Baku Tower hari ini. Cynthia menyeret Harvey dan Mandy ke depan dengan penuh semangat. Dia ingin menerobos kerumunan dan sampai ke depan. Harvey tidak keberatan atau mengatakan apapun sebagai protes. Ada lift yang menuju ke Spinning Restoran Menara Bakut ke arah yang Cynthia tuju. Setelah memasuki mal di dalam Baku Tower, Harvey diliputi pusing. Tempat ini ramai dikunjungi orang dari segala penjuru, terutama di alun-alun yang berlubang di tengahnya. Sebuah panggung telah didirikan di sana. Dalam waktu singkat, bintang-bintang besar yang datang mungkin akan tampil di atas panggung. Kerumunan berkumpul karena para bintang. Selain Yvette Yanes dan Carter Cowan, bintang-bintang lain baru-baru ini menjadi populer. Semua orang diundang ke Baku Tower untuk berpartisipasi dalam ulang tahun Nenek York. Dikatakan bahwa Nenek York sangat menikmati hiburan. Rumor mengatakan bahwa keluarga York telah mengundang setengah dari lingkaran hiburan hanya untuk kesempatan ini. Karena para bintang ini berhasil memasuki kota papan atas seperti Bakut, mereka tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu dan hanya berdiam diri. Diharapkan bahwa mereka akan berkeliling untuk membiasakan diri dengan kota dan menghasilkan uang di sepanjang jalan, sebelum menghadiri perjamuan ulang tahun. Acara hari ini di Baku Tower adalah salah satu daya tarik mereka. Saat ini, setidaknya ada sekitar 2.000 orang berkumpul di sini. Masih banyak yang tidak bisa masuk.
Harvey merasa sulit untuk percaya betapa gilanya para penggemar berat ini. Yvette Yanes, Carter Cowan. Dengan segala macam suara gembira yang berteriak, kegembiraan para penggemar semakin meningkat. Cynthia berbaur dengan kerumunan hampir seketika. Sejumlah besar penjaga keamanan berdiri di depan panggung. Mereka menjaga area sekitar, menghalangi masuknya fans gila dari luar. Atau begitulah tampaknya. Harvey melirik acuh tak acuh. Dia kemudian mengerutkan kening. Di mana Cynthia? Dalam sekejap mata, Cynthia menghilang. Bab 683. Cynthia. Dia bilang dia akan melihat Dewi dan pria idolanya. Dia menyuruh kita pergi dan makan dulu. Dia akan datang sendiri nanti. Dia gadis dewasa. Dia tidak akan tersesat. Biarkan saja dia. Kamu bisa naik dulu dan istirahat. Kata Mandy Zimmer sambil tersenyum. Dia melihat bahwa Harvey sedikit mudah tersinggung. Baik. Harvey tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia langsung menuju ke depan lift. Tepat ketika dia akan masuk, beberapa penjaga keamanan bergegas. Kalian berdua tidak bisa masuk ke lift. Keamanan berkata dengan dingin, menghalangi mereka dengan tangannya. Harvey sedikit mengernyit. Mengapa? Saat ini, semua lift hanya bisa digunakan oleh staf dan kru. Orang biasa tidak diizinkan. Petugas keamanan menjelaskan. Ini untuk mencegah paparazzi masuk. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah lift yang menuju ke spinning restaurant di Baku Tower. Itu tidak ada hubungannya dengan acaramu kan? Siapa yang memberitahumu itu? Nantinya, beberapa bintang besar akan pergi ke spinning restaurant untuk makan malam. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan orang lain pergi ke sana. Keamanan menjawab dengan dingin. Harvey tertawa. Maksudmu para bintang ini memiliki hak istimewa sementara kita orang biasa bahkan tidak punya hak untuk makan bukan? Benar. Untuk memastikan keselamatan para selebriti, kamu tidak diperbolehkan menggunakan lift atau pergi makan malam. Keamanan berbicara dengan acuh tak acuh. Harvey berpikir sejenak. Tampaknya spinning restoran miliknya sudah penuh dipesan. Tepat ketika dia ingin menelepon dan membatalkan reservasi, Mandy berbisik. Harvey, kenapa kamu tidak pergi keluar dan makan di tempat lain saja? Aku akan menemukan Cynthia. Ayo pulang dulu. Kita akan datang berkunjung lagi lain kali. Harvey mempertimbangkan sarannya untuk sementara waktu dan kemudian mengangguk. Dia adalah orang yang masuk akal. Yang terpenting, karena Mandy mengatakannya, tentu saja, dia tidak akan menolak. Dia dan Mandy berbalik dan pergi. Para penjaga keamanan di belakangnya mencibir. Mereka mungkin memanggilnya petani atau semacamnya. Namun, Harvey tidak bisa diganggu untuk peduli. Setelah berjalan mundur beberapa jarak, sekelompok besar orang tiba-tiba muncul dari segala arah dan masuk ke dalam mal. Mandy dan Harvey terpisah satu sama lain secara tidak sengaja. Ketika kerumunan telah berlalu, Harvey tidak dapat menemukan Mandy. Harvey baru mengetahui bahwa Mandy terjebak di lautan manusia setelah berjalan pergi dan memanggilnya. Harvey, terlalu banyak orang. Akan sulit bagi kita untuk bertemu. Bagaimana dengan ini? Aku akan menelepon Cynthia, kita akan kembali secara terpisah dan bertemu di rumah. Suara Mandy penuh dengan ketidakberdayaan. Oke. Kamu harus berhati-hati. Harvey juga terdiam. Dia jarang pergi berbelanja dengan istrinya. Mengapa mereka selalu menghadapi begitu banyak masalah? Setelah menutup telepon, Harvey berjalan di sekitar mal beberapa kali. Dia menyadari bahwa ada banyak orang di mana-mana. Dia melihat sekeliling, dan sepertinya satu-satunya cara untuk keluar dari mal adalah dengan menyeberangi panggung untuk mencapai pintu masuk dari pintu seberang. Bab 684. Apa maksudmu? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Para tamu hari ini semuanya adalah superstar utama. Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, bisakah petani sepertimu membayar konsekuensinya? Kepala keamanan bertanya. Harvey berkata dengan dingin. Jika aku ingat dengan benar, ini adalah tempat umum kan? Tidak bisakah aku berjalan melewati panggung? Semua ini tidak masuk akal.
Biasanya bisa, tapi tidak hari ini. Kepala keamanan meludah dengan dingin. Kau secara sewenang-wenang mengambil sumber daya publik. Kau bahkan melarang orang lewat di tempat umum. Kau benar-benar memiliki banyak kekuatan. Kata Harvey, suaranya dalam. Ya, kami memiliki kekuatan besar. Bagaimanapun, kami memiliki para bintang besar yang mendukung kami. Uang yang mereka peroleh hanya dalam beberapa menit setelah muncul adalah jumlah yang tidak akan pernah kau hasilkan sepanjang hidupmu. Ini adalah hak istimewa. Teriak kepala keamanan. Harvey mencibir. Dan bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi? Kau dapat mencoba. Area ini diblokir. Segera, lebih dari selusin penjaga keamanan datang. Sebanyak 30 orang mengepung Harvey. Setelah melihat adegan ini, Harvey berkata dengan dingin. Oke, kalau begitu aku akan mencoba. Dia menelepon dan berkata dengan acuh tak acuh. Yvonne, biarkan orang yang bertanggung jawab atas spinning restoran datang menemuiku dalam 3 menit. Tutup pusat perbelanjaan di Baku Tower hari ini. Semua penjaga keamanan tertawa ketika mereka mendengarkan kata-kata Harvey. Menuntut orang yang bertanggung jawab atas spinning restoran untuk menemuinya. Menghentikan operasional pusat perbelanjaan. Pria ini pikir dia siapa? Hanya dengan satu pandangan, jelas bahwa jumlah total dari semua yang dia kenakan tidak melebihi $15. Namun, dia berani bertindak begitu sok di sini. Dia benar-benar tidak tahu di mana dia berdiri. Bukankah dia meminta orang yang bertanggung jawab atas Menara Bakut untuk turun juga? Kalau begitu mari kita tunggu selama 3 menit dan lihat. Masalah ini meningkat cukup cepat. Segera, seseorang dari kru bintang memperhatikannya. Beberapa manajer selebriti datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Yuna Shaw. Dia adalah manajer Yvette Yanes dan tokoh terkemuka di industri hiburan. Konon awalnya, acara ini tidak bisa diadakan di pusat perbelanjaan Baku Tower. Namun, dia menggunakan koneksinya untuk menghubungi manajemen senior Baku Tower untuk memberi lampu hijau pada acara tersebut. Eksekutif itu telah menyebutkan bahwa dia dapat menggunakan tempat itu sesukanya hari ini, yang berarti dialah yang memiliki keputusan akhir. Yuna mengamati Harvey. Setelah memastikan bahwa dia tidak terlihat seperti orang kaya, dia berkata dengan dingin. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kau melihat bahwa area ini terlarang? Harvey mencibir. Siapa yang memberimu kekuatan untuk memblokir area ini? Yuna sedikit tercengang dengan pertanyaan Harvey. Bukankah ini normal? Diharapkan bagi para bintang untuk mengambil beberapa ruang setiap kali mereka keluar untuk tampil. Bukankah normal untuk memblokir tempat itu? Semua orang telah menyetujui aturan ini. Tidak ada yang pernah keluar untuk mengkritik apapun. Dapat dikatakan bahwa melakukan itu juga merupakan sarana untuk menjamin persona misterius para selebriti. Dengan cara ini, orang biasa tidak bisa berharap untuk menjangkau mereka. Di mata para penggemar, para selebriti dipandang sebagai dewa yang superior. Semua orang tampaknya berpikir bahwa ini adalah normal. Karena itu, tidak ada yang pernah mempertanyakan ini. Hari ini, bintang paling populer dari negara H mengadakan acara di sini. Mereka mulia. Tentu saja, keselamatan sangat penting. Jika ada yang bisa lewat dengan bebas di mana seniman-seniman ini berada, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Yuna memikirkannya dan berkata dengan dingin. Harvey tertawa. Jadi, maksudmu artis-artis ini adalah elit kelas atas? Ya, kau bisa mengatakan itu. Lagi pula, hidup mereka tidak terjangkau oleh orang-orang sepertimu. Yuna berbicara dengan sangat serius. Temanku, aku menyarankanmu untuk tidak membuat masalah. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke polisi. Bab 685. Awalnya, ekspresi Harvey normal. Ketika Yuna berbicara kepadanya dengan cara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan nada dingin. Aku hanya ingin naik lift untuk makan. Kau mengatakan bahwa area itu diblokir dan kau tidak akan membiarkanku naik. Petik 2. Baiklah, aku tidak akan makan lagi.
Sekarang aku ingin keluar, dan kau masih menghalangi jalanku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Apakah kau ingin aku terbang keluar dari sini? Mendengar kata-kata Harvey, Yuna meludah dengan dingin. Aku tidak peduli bagaimana caranya, tapi sebaiknya kau keluar sekarang juga. Keluar, ya. Harvey mengangguk. Mari kita lihat siapa yang akan melakukan itu. Ketika mereka mendengar sesumbar Harvey, Yuna dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang ini mengusir mereka. Apakah dia sudah gila? Tepat ketika para manajer akan membiarkan keamanan mengemudi, Harvey pergi, beberapa bintang yang berdiri tidak jauh datang. Para penggemar mulai bersorak. Yuna buru-buru berjalan menuju bintang-bintang yang mendekat. Pria dan wanita yang memimpin di depan sangat mempesona. Bahkan saat mereka berdiri di antara selebritas lainnya, mereka tetap sangat menarik perhatian. Pria itu mengenakan t-shirt hitam dan sepasang overall. Dia terlihat sangat cantik dan agak feminin dan sedang melempar bola basket dengan tangannya. Sedangkan untuk wanita, dia mengenakan gaun putih sederhana. Meskipun demikian, itu menguraikan sosoknya yang indah, dan wajahnya yang cantik tampak lebih menarik. Kedua orang ini saat ini adalah bintang paling populer, Carter Cowan dan Yvette Yanes. Pada saat ini, Yvette berbisik. Kakak Yuna, ada apa? Orang ini mencoba melewati panggung. Kami menghentikannya. Yuna menyeringai. Dan sekarang, dia bahkan ingin kita pergi. Yvette berpikir sejenak dan berkata, Kakak Yuna, ini hanya masalah sepele. Mungkin dia ingin pergi karena ada sesuatu yang mendesak. Biarkan dia pergi. Tidak, venue baru saja dibersihkan. Aku akan menunjukkan keterampilan bola basketku di atas panggung sebentar lagi. Carter Cowan tiba-tiba turun tangan dengan dingin. Bagaimana jika dia mendapatkan pasir di atas panggung dan itu mempengaruhi penampilanku? Di mana keamanannya? Apa yang kau tunggu? Cepat bawa dia pergi. Carter menjadi populer dengan menunjukkan keterampilan bola basketnya dalam penampilannya. Sebenarnya, dia tidak menikmati basket sama sekali. Sebaliknya, dia terobsesi dengan kebersihan. Oleh karena itu, ia sering menekan staf untuk memastikan bahwa panggung benar-benar bersih setiap kali ia tampil. Ketika dia mendengar beberapa orang secara acak ingin pergi ke tempat di mana dia akan tampil, dia menjadi marah. Yvette melirik Harvey dan melanjutkan. Atau, bisakah kamu pergi ke samping? Tidak. Pengemis seperti ini terlalu lusuh. Dia pasti akan mempengaruhi penampilanku. Tidakkah kamu melihat betapa menakjubkannya kita? Kami tidak tahu apa yang bisa dilakukan orang seperti dia. Bagaimana jika dia mengejar kita? Aku tahu kamu baik, Yvette. Tapi jika dia ternyata jahat, akan ada masalah. Carter sangat bertekad. Yvette tidak sekuat dia. Dia ingin membantu Harvey tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tepat ketika keamanan akan melakukan sesuatu pada Harvey. Tiba-tiba ada derap langkah kaki ketika sekitar 4 hingga 5 pria paruh baya berjas berlari mendekat. Carter hendak berbicara ketika dia melihat orang-orang ini mendekat, tetapi Yuna buru-buru menghentikannya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke depan sambil tersenyum dan berkata, Manajer, saya tidak tahu apa yang membawa Anda ke sini. Kami telah menyiapkan tribun VIP, silahkan. Dilihat dari nada bicara Yuna, orang-orang ini pastilah para eksekutif Bakut Tower. Carter juga tersenyum dan berkata, Tuan-tuan, aku punya beberapa tanda tangan di sini. Jika kamu membutuhkannya. Tanpa diduga, para eksekutif ini benar-benar mengabaikan mereka. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling lapangan. Mata mereka jatuh ke Harvey setelah beberapa saat. Kulit pria paruh baya yang berdiri di depan berubah drastis. Dia dengan cepat berjalan, melepaskan tangannya. Dia tergagap. Anda di sini. Bab 686. Saat ini, Carter Cowan tercengang. Yvette Yanes tercengang. Bahkan Yuna Shou sedikit terkejut. 2 kali lipat untuk penjaga keamanan. Pada saat itu, mereka semua terdiam. Pria paruh baya yang bersikap begitu menghormati Harvey bukan sembarang orang, tetapi adalah manajer umum Bakut Tower.
Posisinya setara dengan pemilik Baku Tower, namun dia sangat hormat di depan pria ini. Yang terpenting, mereka yang berdiri di belakangnya bisa melihat keringat dinginnya membasahi pakaiannya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Harvey telah meminta orang yang bertanggung jawab atas Baku Tower untuk turun dalam waktu 3 menit. Pada akhirnya, pria itu turun dalam waktu 3 menit. Sebelumnya, Yuna berani arogan di depan Harvey. Sekarang, dia tidak berani. Dia dan manajer selebritas lainnya tahu bagaimana segala sesuatunya bekerja di lingkaran ini. Mereka sangat memahami kekuatan uang. Di depan orang biasa, mereka memiliki hak istimewa dan bisa bertindak arogan. Namun, di depan orang kaya dan berkuasa, mereka hanyalah aktor. Mereka harus bersikap hormat saat menghadapi para eksekutif Baku Tower. Namun, pria ini, bahkan para eksekutif sangat menghormatinya. Siapa dia? Sementara itu, Carter Cowan dan bintang-bintang lainnya merasa sedikit terengah-engah. Bahkan jika mereka adalah bintang, apa artinya bagi orang kaya? Ini adalah karakter besar. Kau terlambat 1 menit. Kata Harvey, nadanya acuh tak acuh. Manajer umum Baku Tower hampir berlutut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tergagap, gemetar. CEO, saya sudah mencoba yang terbaik. Saya yakin Anda juga telah melihat bahwa ada terlalu banyak orang di sini hari ini. Saya benar-benar tidak bisa menerobos. Ketika manajer umum berbicara seperti ini, para eksekutif lainnya dilanda ketakutan. Baku Tower juga merupakan salah satu bisnis di bawah Sky Corporation. Jika para eksekutif ini tidak mengetahui identitas pemuda ini sekarang, maka mereka akan memahaminya saat ini juga. Ini adalah legendaris. Tempat itu menjadi sunyi senyap ketika semua orang mendengar bagaimana manajer berbicara kepada pria ini. Carter, Yuna, Yvette, dan penjaga keamanan memandang Harvey dengan ekspresi terkejut. CEO. Apa? Dia adalah CEO. CEO muda seperti itu. Harvey dengan santai melihat ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika aku ingat dengan benar, posisi Baku Tower adalah pusat perbelanjaan kelas atas. Tempat ini menekankan pada membuat orang merasa seperti di rumah sendiri dan menyediakan layanan makan. Kapan pusat perbelanjaan kelas atas mulai mengizinkan beberapa artis biasa-biasa saja di sini? Siapa yang memberi izin? Harvey tidak melirik Carter dan selebritas lainnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, Carter dan yang lainnya menjadi pucat saat ini. Mereka menganggap diri mereka elit kelas atas, dan merasa bahwa mereka lebih unggul dan istimewa. Namun sekarang, Harvey mengatakan mereka adalah badut terkenal tepat di wajah mereka. Yuna telah berada di lingkaran untuk waktu yang lama. Dia mengerti bahwa dia telah menggali dirinya sendiri ke dalam lubang kali ini. Untuk sesaat, pikirannya seperti pasta, penuh dengan kekacauan. Wajah Yvette juga pucat. Dia bingung. Carter, di sisi lain, tiba-tiba membanting bola basket di tangannya dan meludah dengan marah. Apakah kau pikir kau bisa memanggilku badut hanya karena kau seorang CEO? Kau pikir kau bisa memiliki begitu banyak orang datang ke mall yang rusak ini jika bukan karena aku? Percaya atau tidak? Aku hanya perlu mengatakan satu kata, dan penggemarku akan merusak seluruh tempat ini. Seorang CEO berpura-pura di depanku. Ada apa? Bab 687. Terkejut. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Carter Cowan akan tiba-tiba menjadi gila. Di satu sisi, ini sudah diduga. Sebagai bintang populer, dia selalu dijunjung tinggi oleh orang-orang kemanapun dia pergi. Bahkan beberapa CEO telah memintanya untuk menjadi wajah produk mereka dan memperlakukannya dengan baik. Setelah keterkejutan awalnya, Carter menyimpulkan bahwa Harvey, sang CEO tidak ada yang luar biasa. Harvey tersenyum. Apakah kau pikir tidak ada yang akan datang ke sini tanpamu? Hanya dengan sepatah kata, kau bisa membuat penggemarmu merusak tempat ini. Apakah kau mengancamku? Apakah aku mengancammu? Carter mengutuk. Bodoh, tidak bisakah kau memberi tahu? Menarik. Harvey tersenyum. Dia melirik manajer umum dan berkata dengan santai.
Aku bertanya padamu. Siapa yang menyewakan tempat itu untuk mereka gunakan? Manajer umum menyeka keringat dinginnya dan tergagap, sambil bergidik. CEO, kami tidak menyewakan, kami meminjamkan mereka tempat untuk digunakan. Artinya, gratis. Ya. Apakah ada kontrak? Tidak. Manajer umum agak bingung apa yang harus dilakukan. Harvey menelepon lagi. Kali ini dia menghubungi Ethan Hun dan menggoda. Ethan, seseorang telah secara paksa mengambil mal dari baku towerku, dan berencana untuk membiarkan orang merusak tempatku. Bukankah seharusnya kamu datang dan menegakkan keadilan demi aku? Apa? Aku akan segera ke sana. Suara Ethan keluar. Semua orang mendengar percakapan antara Harvey dan Ethan. Carter tertawa. Siapa yang kau coba takut-takuti? Kau bahkan mencari seseorang untuk campur tangan atas namamu. Bahkan jika polisi datang, apakah kau pikir mereka punya nyali untuk menangkapku? Apakah mereka tidak takut fansku akan menghancurkan kantor polisi? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jika kau berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku akan melupakannya. Kalau tidak, aku akan memanggil penggemarku besok untuk memboikotmu dan membiarkanmu kehabisan bisnis. Carter percaya dia memiliki pengaruh yang luar biasa, jadi nada suaranya penuh dengan kesombongan. Beberapa menit kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi di luar gedung Baku Tower. Kendaraan lapis baja berkumpul di luar satu demi satu, bergerak dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, sersan bersenjata lengkap dengan seragam militer gagah melompat dari kendaraan lapis baja satu per satu. Ethan Hun, yang memimpin pasukan, mengumumkan dengan tegas. Perhatian. Ini adalah penilaian terakhir dari pendaftaranmu. Seseorang berniat menyerang Prince York. Kita harus mengambil tindakan cepat dan mengamankan perimeter untuk melindungi Prince York. Amankan tempat itu. Amankan tempat itu. Di bawah tatapan bingung dari orang yang lewat, bangunan Baku Tower segera diamankan. Tepat setelah itu, suara keras terdengar di udara. Perhatian semuanya. Perhatian semuanya. Ini adalah tentara Southlight. Kita harus meluncurkan blokade militer di Baku Tower untuk menangkap tersangka teroris. Silakan bekerja sama dengan kami. Saat pengumuman berlangsung, gerbang Baku Tower dibuka satu per satu. Semua sersan bergegas masuk. Semuanya, tolong tetap di tempatmu dan jangan bergerak. Kami akan menjamin keselamatan kalian. Tolong bekerja sama dengan kami. Bekerja sama dengan kami. Sersan yang masuk langsung mengamankan tempat itu dalam beberapa menit. Para penggemar fanatik, yang awalnya antusias, menjadi tenang dan mulai terlihat panik. Di bawah perintah sersan, mereka meninggalkan mal satu per satu. Segera, hanya penjaga keamanan dan anggota kru bintang yang tersisa. Mereka meringkuk bersama dalam lingkaran kecil, gemetar ketakutan. Saat ini, semua orang tidak sabar untuk mencekik Carter Cowan sampai mati. Tidak bisakah dia tetap rendah hati? Apakah dia mengancam akan menghancurkan mal? Dan dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin memanggil penggemarnya untuk memboikot mal. Apakah dia sudah gila? Bab 688. Tidak lama kemudian, Ethan Hun membawa selusin sersan terlatih ke depan panggung. Di bawah tatapan ngeri dari sekelompok bintang, mereka mendekati Harvey. Ethan Hun tahu kebiasaan Harvey. Dia tidak berbicara bahkan setelah Ethan membungkuk. Sebaliknya, matanya yang dingin tertuju pada Carter dan para selebriti. Orang-orang ini akan segera diturunkan saat Harvey memberi perintah. Tentara. Apakah mereka benar-benar dari tentara? Carter, yang merasa puas belum lama ini, sekarang dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya bukan hanya CEO yang biasa-biasa saja. Dengan satu panggilan acak, militer datang dan mengamankan tempat itu. Sampai sekarang, para penggemarnya dikirim satu per satu. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin pergi, itu akan sulit. Apalagi memanggil penggemarnya untuk menghancurkan mal. Orang-orang di tentara berbeda dari inspektur polisi. Inspektur mungkin masih peduli dengan opini publik, tetapi tentara tidak dapat diganggu oleh hal-hal sepele seperti itu.
Mereka hanya memiliki perintah dalam pikiran mereka. Apa identitas orang ini? Pada saat ini, Carter Cowan pingsan. Dia benar-benar sial. Anak-anak nakal ini cukup bagus. Harvey bisa melihat sekilas bahwa sersan ini adalah orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian pendaftaran. Sersan ini mengetahui identitas Harvey karena mereka telah melihat Harvey sebelumnya. Masing-masing dari mereka berdiri dan mengangkat kepala mereka di depan Harvey. Ekspresi kekaguman mereka tidak bisa disembunyikan. Dari sini, menjadi jelas betapa menakjubkan dan kuatnya identitas Harvey. Harvey mengangguk mengiyakan. Matanya kemudian jatuh pada Carter dan krunya yang lain, masih tersenyum tipis. Apakah kau tidak akan menghancurkan malku? Apakah kau tidak memanggil penggemarmu untuk memboikotku? Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya sekarang. Bagaimana? Jangan kira aku tidak berani. Bahkan jika aku menghancurkan malmu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Meskipun Carter gemetar, dia masih berusaha bersikap tegar. Harvey menatapnya. Senyum tiba-tiba menghiasi bibirnya. Ethan, jika seseorang menghancurkan properti publik, apa yang akan kamu lakukan? Ethan meletakkan tangan kanannya di gagang pisau di pinggangnya dan berkata dengan dingin. Aku akan membunuhnya di tempat. Harvey mengangguk dan memberi jalan untuknya dengan gerakan, tolong. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Lakukan. Kita sangat sibuk. Tolong cepat sedikit. Akan butuh waktu untuk membersihkan tempat kejadian nanti. Carter hampir pingsan setelah mendengar kata-kata Harvey. Yuna Shaw dan yang lainnya berkeringat dingin. Orang ini terlalu kejam. Carter mengancam akan merusak tempatnya, dan sebagai imbalannya, dia akan membunuh Carter di tempat. Orang ini pasti bertarung di medan perang. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Carter, yang masih sangat arogan beberapa saat sebelumnya, sekarang menjadi ketakutan. Ketika dia mengancam orang-orang seperti ini di masa lalu, semua orang akan segera bergegas dan meminta maaf padanya. Dia masih bisa menempatkan dirinya di atas orang lain dan membuat ulah. Saat ini, dia hanya bisa menggigil. Dia memandang Yuna seolah-olah dia meminta bantuan, berharap dia bisa menyelesaikan masalah ini. Wajah Yuna juga pucat. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas acara ini. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, CEO, kamu, statusmu terhormat. Kamu tidak perlu khawatir dengan kami aktor yang tidak berpengalaman. Perlakukan kami seperti kentut di angin dan biarkan kami pergi. Apakah kau memohon padaku? Kata Harvey dingin. Ya. Yuna tercengang sejenak. Kenapa memohon padaku? Tanya Harvey. CEO, apa maksudmu? Kamu adalah bos di sini. Hal-hal akan terjadi seperti yang kamu inginkan. Siapa lagi yang bisa kami mohon selain dirimu? Yuna benar-benar ingin mengasosiasikan dirinya dengan Harvey sekarang. Benar saja, dia tahu bagaimana berbicara dan tersenyum padanya. Bab 689. Detik berikutnya Harvey mulai berbicara, tetapi nadanya dingin. Kau memohon padaku karena statusku lebih tinggi darimu, posisiku lebih tinggi darimu, dan aku lebih kuat darimu. Bukankah itu benar? Ya. Ini wajar. Yuna mengangguk begitu cepat, terlihat seperti sedang menumbuk bawang putih. Tetapi jika aku tidak memiliki status dan posisi ini, bukankah kau akan mengirimku ke polisi sekarang? Jika aku orang biasa, maka aku bahkan tidak punya hak untuk keluar dari mal ini. Kau hanya selebritas, tetapi kau bertindak begitu arogan dan mendominasi. Kau tidak begitu populer dan terkenal, tetapi kau pikir kau adalah elit kelas atas. Sungguh pengganggu. Bagaimana orang-orang sepertimu bisa disebut orang-orang suci? Dewi. Dan kau bahkan berani menceramahiku tentang hak istimewa. Ada lebih banyak orang dengan hak istimewa hari ini. Jika semua orang sama denganmu dan berpikir bahwa mereka adalah raja dunia atas pencapaian yang tidak penting, bukankah masyarakat akan berantakan? Tidak apa-apa bagimu untuk mengadakan acara. Tidak apa-apa bagimu untuk bertemu penggemarmu.
Namun, apakah perlu bagimu untuk memblokir seluruh mal? Dan kau bahkan melakukannya dengan kebenaran seperti itu, berpikir tindakanmu dibenarkan. Apakah kau pikir begitu banyak orang datang ke sini hanya untuk melihat wajahmu? Banyak orang jarang istirahat. Mereka datang ke sini untuk makan atau berbelanja. Mengapa semua orang harus kehilangan hak untuk makan dan berbelanja di sini karenamu? Jika aku ingin menggunakan hak istimewaku, aku tidak akan mengatakan omong kosong ini. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu karena mengambil mal secara pribadi tanpa persetujuanku. Aku akan segera menghancurkanmu. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukannya? Yang lebih buruk adalah kau salah. Namun kau masih mengancam untuk menghancurkan mal dan memanggil penggemarmu untuk memboikot tempat ini. Kau pikir kau siapa untuk menggunakan penggemarmu yang tidak bersalah untuk tujuan tersembunyimu? Yang disebut idola harus menjadi panutan bagi semua penggemar. Tapi lihat dirimu. Siapa di antara kalian yang terlihat seperti idola sungguhan? Kau adalah seorang menyimpang yang tidak bermoral, selalu berpikir bahwa kau lebih unggul dan bahwa kau di atas orang lain. Kau bahkan pergi ke depan dan melabeli orang ini dan itu. Apa kau tidak merasa malu? Yunasho dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak bisa berkata apa-apa di bawah pertanyaan cepat Harvey. Memang, mereka selalu melakukan apapun yang mereka inginkan ketika mengadakan pertunjukan komersial dan tidak pernah mempertimbangkan kenyamanan rakyat biasa. Adapun para penggemar, di mata mereka, mereka hanyalah orang bodoh yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Untuk mengeksploitasi dan menggunakan seperti yang mereka inginkan. Kapan mereka bahkan mempertimbangkan apa yang harus mereka lakukan sebagai idola. Jika mereka tidak menghadapi situasi seperti itu hari ini, mereka akan terus arogan sampai akhir. CEO, kami salah. Kami menyadari apa yang kami lakukan salah. Kita seharusnya tidak mengambil terlalu banyak sumber daya publik. Dan kita seharusnya tidak menggunakan kipas kita sesuka hati. Saya meyakinkan Anda bahwa hal seperti itu tidak akan terulang di masa depan. Yuna adalah orang pertama yang meminta maaf. Harvey melirik semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Mall harus mengembalikan tatanan aslinya. Mulai saat ini dan seterusnya, tempat ini tidak lagi diizinkan untuk mengadakan acara komersial berskala besar. Apa? Semua orang tercengang mendengar kata-katanya. Mereka telah mengatur semua pertunjukan komersial yang akan diadakan di Baku Tower selama beberapa hari ke depan. Sekarang, mereka harus membatalkan semua pertunjukan karena perintahnya. Pada akhirnya, mereka akan menghasilkan lebih sedikit uang. Ini termasuk semua pusat perbelanjaan besar dan pusat perbelanjaan di Bakut. Aku tidak akan mengizinkan siapapun mengadakan acara komersial apapun yang akan mengganggu sejumlah besar sumber daya publik selama liburan. Sebarkan berita ini dan katakan ini pesananku. Ya. Saya akan pergi membuat pengaturan. Manajer umum berkeringat dingin. Para bintang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pertunjukan komersial mereka yang akan datang di Bakut harus dibatalkan karena hal kecil seperti itu. Apakah ini nyata? Bab 690. Akhirnya, Harvey York beralih ke Carter Cowan. Untuk menjadi seorang pria, kita berpegang pada kata-kata kita. Jika kau ingin menghancurkan malku, lakukan saja. Jika kau menolak untuk bertindak berdasarkan kata-katamu, kau hanyalah banci. Wajah Carter menjadi pucat, dan sudut matanya berkedut. Memang, dia adalah seorang flower boy. Tabu terbesarnya adalah seseorang yang memanggilnya banci. Namun, orang yang mengatakan itu adalah pria ini. Dia tidak berani berdebat, dan hanya bisa mengangguk dan membungkuk. Pada akhirnya, Harvey pergi ke spinning restaurant untuk makan. Jika tidak, dia pasti akan mati kelaparan. Ethan Hun juga memimpin timnya dan pergi. Semua orang bubar. Pusat perbelanjaan dengan cepat dikembalikan ke tatanan aslinya. Segera, Cynthia Zimmer juga tiba di spinning restaurant dan menemukan Harvey. Kakak ipar, kamu tidak melihatnya sekarang. Tampaknya karakter besar ada di sini. Dia ingin keluar tetapi dihentikan oleh penjaga keamanan itu.
Kemudian, dia segera membatalkan semua pertunjukan komersial di Bakut. Aku tidak akan bisa melihat idolaku dalam beberapa hari ke depan. Cynthia juga ada di kerumunan tadi, jadi dia bisa menyaksikan situasinya meskipun sangat kasar. Mereka pantas mendapatkannya. Jawab Harvey acuh tak acuh. Cynthia terkikik dan berkata, biarkan saja. Kakak ipar, aku mendengar bahwa karakter besar ada di awal usia 20-an. Namun, dia memancarkan aura yang mengintimidasi. Apa kamu tahu siapa dia? Itu aku. Kata Harvey dengan tenang. Kakak ipar, lupakan saja. Aku tahu kamu hebat, tapi tetap saja, kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Dia yang bisa segera memanggil Letnan Kolonel Ethan dari SWAT Camp di sini hanya dengan sepatah kata. Aku memang berpartisipasi dalam upacara penilaian pendaftaran SWAT Camp. Jika aku menebaknya dengan benar, pemuda tadi seharusnya menjadi orang penting di tentara. Jika aku bisa mengenalnya, mungkin aku bisa mencapai puncak. Cynthia menyesali bagaimana dia melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan karakter besar, ekspresi penyesalan mewarnai wajahnya. Dia memikirkan hal lain dan kemudian berkata, oh, benar. Kakak ipar, ayah baptisku, dan ibu baptisku akan membawaku ke upacara ulang tahun Nenek York dalam beberapa hari. Aku mendapat beberapa kartu undangan lagi. Bagaimana kalau kalian datang bersama juga? Harvey tidak menolak. Oke, tidak masalah. Aku akan pergi, kalau begitu. Ayo makan dulu. Di pasukan Southlight. Ethan Hun baru saja membubarkan pasukan dan ingin kembali ke asramanya. Namun, dia bertemu orang lain di jalan. Kapten Jenderal di Southlight Army, Lucian Truscott. Posisi Kapten Jenderal di tentara berada di atas Letnan Kolonel. Di atasnya adalah Laksamana. Namun, SWAT Camp memiliki status khusus di pasukan Southlight. Oleh karena itu, meskipun Lucian Truscott adalah Kapten Jenderal, dia masih harus sangat sopan ketika bertemu Ethan. Pada saat ini, dia melangkah maju dan tersenyum. Old Hun, sangat sulit untuk melihatmu. Lucian Truscott dan Ethan Hun pernah pergi ke medan perang bersama di batalion yang sama. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Aku pergi keluar untuk menyelesaikan sesuatu sekarang. Apa masalahnya? Tanya Ethan penasaran. Lucian mengeluarkan kartu undangan berlapis emas dan tersenyum. Keluarga York akan merayakan ulang tahun ke-100 Nenek York. Mereka mengundang kita untuk berpartisipasi kali ini. Aku membantumu menerima undanganmu. Aku secara khusus datang untuk memberimu kartu itu. Ethan tertegun sejenak. Namun, dia tetap tersenyum. Ulang tahun ke-100 Nenek York. Ya, banyak teman militer kita di masa lalu juga akan pergi bersama. Ini untuk memberi selamat kepada Nenek York. Itu juga karena Penatua York adalah anggota lama pasukan Southlight.